Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Tentu saja dengan harapan semua berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa dimudahkan rezeki yang halal dan baik, halal yang thayyibah. Kemudian dalam perjalanan hidup selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, tujuan pertemuan seperti ini adalah membicarakan tentang satuan, di mana satuan artinya mempertemukan weton yang satu dengan yang lain dipasangkan. Meskipun semua weton bisa dipasangkan dengan sebuah konsekuensi, ada ringan beratnya atau perjalanan hidup itu ada risikonya. Kemudian hitungan ini selalu saya katakan setiap periode adalah 8 tahun, kemudian 5 pasaran 8 tahun dikalikan 5 maka 40 tahunlah yang kita petongkan di sini. Terlepas daripada 8 tahun itu bisa menjadi memanjang dan lebih menyingkat, tergantung kepada Anda semua yang menjalani pasangan ini. Maka sebaiknya juga menyimak seperti ini, sebaiknya adalah pasangan. Jadi calon pasangan atau dengan pasangan sekaligus, supaya bisa menjadikan suatu motivasi bersama. Untuk kali ini yang hendak saya pertemukan adalah Sabtu Kliwon dengan Kamis Wage. Kemudian yang kedua Senin Pahing dengan Kamis Wage. Untuk yang pertama, pertemuan antara Sabtu Kliwon dengan Kamis Wage, di mana Sabtu 9 Kliwon 8 jumlah adalah 17, dipertemukan dengan Kamis Wage, Kamis 8 Wage 4 12, maka kemudian nilai pertama atau perjalanan hidup pasangan ini di sekitar 8 tahun yang pertama posisi jatuh kepada pegat, di mana pegat ini memang ureanya banyak, namun biasanya lebih kepada pegat rezeki, di mana pegat rezeki ini di satu sisi memang ada gangguan kesehatan, kemudian rezeki yang sangat sulit dicari pun diusahakan, selalu yang muncul adalah atau yang didapatkan adalah hal-hal yang sulit, hampir seperti kita mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa diketemukan. Namun tentu saja hitungan seperti ini ada penjelasan-penjelasan berikutnya. Maka yang saya katakan adalah ini gunanya petung supaya bisa melihat ke depannya. Jangan sampai awalan yang begitu berat membuat jadi putus asa. Nah, inilah maksudnya petung ini, karena setelah 8 tahun kurang lebih Anda jalani, masuk kepada periode yang kedua atau 8 tahun yang kedua kurang lebihnya, masuk pada posisi atau periode yang notabene bisa dikatakan lungguh, di mana lungguh ini biasanya adalah kenyamanan, ketenangan, kemudian rezeki yang mudah mengalir masuk, kemudian ada kata-kata juga kajen, yang notabene kajen ini memang dihormati. Tentang pemahaman seperti ini terserah kepada Anda. Tapi yang jelas insya Allah rezeki mulai mudah. Jadi kalau dikagetkan atau keterkekanan kepada posisi yang pertama, tapi pada periode yang kedua ini, 8 tahun yang kedua ini Anda sudah mulai banyak kemudahan. Tenang, nyaman, aman, kemudian lungguh kajen. Rezeki mulai naik dengan hitungan yang tentu saja cukup
bagus. Kemudian masuk pada periode yang ketiga atau 8 tahun yang ketiga, yaitu nilainya adalah gosip. Di mana gosip ini bisa jadi dalam keluarga Anda mudah untuk jadi bahan pembicaraan yang tentu saja harapannya adalah pembicaraan yang positif. Toh di mana dalam hitungan ini 8 tahun yang ketiga ini rezeki tetap bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak seperti yang pertama, apapun yang diusahakan sangat sulit, tapi periode ini masih tetap bisa bergerak. Kemudian masuk kepada periode yang keempat atau 8 tahun yang keempat ini nyata-nyata adalah nilai rezeki, di mana setiap apa yang Anda usahakan begitu sangat mudahnya. Maka dalam setiap ada pertemuan nilai seperti ini, saya berharap usaha sebanyak mungkin, seenergik mungkin, sekeras mungkin. Karena disinilah seolah-olah apa yang Anda usahakan mendapatkan hasil yang sangat dikatakan baik. Terus dilanjut dengan posisi yang kelima, masuk kembali kepada seperti periode yang ketiga, yaitu nilai kembali gosip. Tapi secara keseluruhan harusnya, kalau saya katakan periode pertama atau 8 tahun yang pertama itu serba sulit, termasuk ada gangguan kesehatan, begitu masuk kepada 8 tahun yang kedua mulai ada kebangkitan. Justru di sini aman, nyaman, dan kajen. Artinya kebangkitan modal Anda sudah mulai ada. Masuk pada periode yang ketiga, notabene di gosip itu pun tetap ada pergerakan maju, apalagi ada periode yang keempat, jelas-jelas di sini adalah kemudahan yang Anda usahakan menjadi punya hasil yang sangat punya nilai bagus karena memang rezeki. Di mana dengan manajemen yang baik, dengan hitungan-hitungan Anda yang baik secara ekonomi, setelah menjadi mengumpul dan Anda merupakan keluarga yang kuat ekonominya, masuk pada periode yang kelima, yaitu nilai gosip kembali. Gosip yaitu tadi mudah menjadi bahan pembicaraan. Saya sampaikan bahwa ini memang petong ditulis seperti itu, tapi mudah-mudahan gunjingan ini bisa jadi Anda kesampingkan saja, toh tetap perjalanan dalam Anda mencari rezeki tetap baik berjalan. Kenapa saya selalu katakan rezeki? Karena biasanya dalam rumah tangga, dalam keluarga yang selalu ditanyakan dan selalu diharapkan adalah memang hitungan dalam kemudahan mencari sumber penghidupan yang namanya rezeki atau ekonomi lah. Di sini secara keseluruhan harusnya Sabtu Kliwon dengan Kamis Wage adalah keluarga yang ekonominya cukup, kalau tidak cenderung memiliki sangat kuat. Terlepas pertamalah ujian yang memang cukup atau malah bisa dikatakan berat, bisa jadi menjadi putus asa. Tapi dengan harapan seperti ini, ke depan yang bagus, saya harap Anda tabah dari awalnya. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang boleh dikatakan sangat berkecukupan. Saya kira uraian untuk Sabtu Kliwon dan Kamis Wage cukup jelas. Saya berharap ada kekurangan di uraian ini, saya mohon maaf. Sekaligus saya juga minta yang belum subscribe, saya minta subscribe untuk barangkali bisa nyambung kepada informasi yang lain. Terima kasih. Kemudian saya sambungkan untuk pertemuan yang berikut adalah antara Senin Pahing bertemu dengan Kamis Wage, di mana Senin 4, Pahing 9, 13 bertemu dengan Kamis Wage, Kamis 8 Wage 4, di mana pertemuan ini adalah nilainya selawe, boleh dikatakan kebu gerang. Nah, tentang penjelasan
pertemuan yang bertemu selawe ini, 25 ini, saya pun sudah ada rekamannya dengan segala macam bentuk solusinya. Saya persilahkan Anda melihat rekaman atau video saya yang membicarakan tentang pertemuan dengan nilai selawe, kebugaran itu, supaya Anda bisa mengambil kesimpulan untuk mengambil solusinya, atau tidak usah mengambil solusi. Itu pun kalau orang tua di salah satu ada yang sudah tidak ada. Di situ pun ada penjelasannya. Nah, tentang kemudian setelah solusi dijalani, maka hitungan yang muncul adalah di 8 tahun pertama nilainya rezeki, di mana awal Anda berumah tangga, meskipun Senin Pahing dan Kamis Wage ini kebugrang, tapi solusi sudah diselesaikan, maka hitungan yang pertama adalah rezeki, di mana seolah-olah kemudahan-kemudahan yang Anda dapatkan dari sisi ekonomi begitu sangat bangkit kuat. Jadi sepertinya tidak ada kekurangan suatu apapun karena kemudahan-kemudahan dalam usaha Anda sangat tertunjang. Kemudian masuk pada periode yang kedua atau 8 tahun yang kedua, yaitu nilai lungguh. Lungguh di sini tenang, aman, nyaman, kajen, yang notabene rezeki juga tetap hampir mirip dengan yang periode pertama, yang nilai rezeki tetap pesat maju. Lah, pesan saya, disinilah Anda harus berhati-hati ketika sudah punya modal yang kuat dari 2 periode, 8 tahun pertama dan 8 tahun kedua, selama boleh dikatakan 10 tahun lebih, bahkan bisa 16 tahun ini kuat. Masuk kepada periode yang ketiga adalah nilai pegat. Kadang-kadang dengan tidak ada gambaran seperti ini, bisa jadi berapapun yang Anda punya modal, dimasukkan semua, di sini bisa bangkrut, bahkan bisa jatuh sama sekali. Maka pesan saya adalah setelah 8 tahun selama 2 kali atau sepanjang 16 tahun kurang lebih Anda didapatkan kemudahan, pertahankan itu, kemudian masuk pada periode yang ketiga, sederhanakan saja segalanya karena memang di sini jatuh pada posisi pegat. Kurang hati-hati berarti bisa bablas. Tunggu kemudian masuk pada periode yang keempat, notabene memang jodoh, jadi merupakan pasangan yang memang sangat serasi, di mana kekurangan yang satu dengan yang lain sepertinya hampir tidak ada. Pun ekonomi bisa mulai bergerak kembali. Kemudian yang disayangkan juga harus berhati-hati kembali ketika Anda masuk pada posisi atau periode yang kelima yang notabene kembali pegat seperti periode yang ketiga. Jadi setelah Anda bangun dari periode pertama 8 tahun itu rezeki, kemudian 8 tahun yang kedua itu lungguh yang notabene tetap lancar, terhentikan pada periode ketiga, notabene pegat memang semua serba menjauh, tapi harap dihemat dalam artian modal tadi tidak dipakai secara keseluruhan agar tetap Anda bisa bertahan. Jangan sampai di sini justru kocar-kacir. Kemudian masuk pada periode yang keempat, masuk dalam periode jodoh, tapi rezeki boleh katakan tidak ada putus. Terputus di periode yang ketiga tadi saja, tapi yaitu tadi kembali masuk periode keempat, periode kelima maaf, di sini ada keterputusan kembali periode pegat. Maka pesan saya memang harus sangat berhati-hati. Kalaupun diawali dengan periode yang sangat bagus, di belakang hari kemudian seperti yang saya uraikan di sini, Anda harus sangat peka, sangat berhati-hati, dan solusinya adalah bersabar agar semua yang berat ini menjadi cepat berlalu, atau memang kita bisa menjalani dengan tabah, yaitu sabar, syukur, sedekah, salawat, istighfar, kemudian membuat Anda menjadi tabah menjalin hal yang seperti ini. Saya kira itu tadi uraian saya untuk pertemuan Senin Pahing dengan Kamis Wage,
dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan Anda tetap langgeng dan tidak menjadi masalah berat. Meskipun memang dalam hitungan ini ada di belakang hari kemudian memang. Terlepas daripada punya awal yang kuat. Saya kira penyampaian saya seperti itu. Kalau ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekaligus setiap akhir uraian saya, setiap akhir kata, setiap semua penjelasan, semoga saja Allah memberikan ampunan dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.